Guys, ini saya lagi ngeplot rute. Pengennya ngegambar burung Garuda untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Karena kan di video yang sebelum ini itu aku sempat ngikutin teman-teman yang Singapura merayakan hari kemerdekaan Singapura yang ke-60 tuh. Kalau teman-teman nonton yang video sebelumnya, kalau belum nanti aku masukin sini. Itu kita ngegambar kepala singa, kepala merlion guys, simbolnya Singapura gitu. Jadi dari sana saya dapat kayak ide gitu loh, kayak kalau saya bisa ngikut teman-teman di Singapura untuk celebrate hari kemerdekaan mereka, walaupun memang saya tinggal di Singapura, kenapa saya nggak bisa melakukan ini untuk Indonesia gitu kan? Jadi saya lagi nyoba ngeplot rute burung Garuda untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi kalau untuk Indonesia 80 kilo guys, tambah 20 kilo, tambah half marathon nih ceritanya. Tapi sayangnya guys, aku tuh nggak pandai ngegambar. Jadi kalau yang Strava Art yang kepala singa itu sebenarnya dari beberapa tahun sebelumnya udah pernah ada digambarin sama orang pelari Singapura. Jadi untuk yang tahun ini dari teman-teman komunitas tuh bantu ngedit sedikit gitu untuk dijadiin 60 kilo gitu. Tapi untuk yang Indonesia kan nggak ada yang ngebantuin ya. Dan saya maklum ya, saya bisa lari tapi kalau masalah kreatif, hal-hal tentang kreatif, menggambar, editing itu saya nggak jago guys. Nih, mau lihat nggak? Ini aku udah berapa hari ngerjainnya. Nih, kira-kira di sini. Saya ngeplotnya pakai Strava. Ini teman-teman lihat aja. Ini padahal saya acuannya itu ini. Saya nemu ada orang yang bukan orang ya, ada aplikasi Root Doodle ini. Dia bisa ngasih lihat kayak burung Garuda itu bentuknya kayak gini loh gitu. Tapi saya udah pakai aplikasi ini, dia juga nggak bisa ngeplot dengan benar gitu. Kayak saya nyoba sendiri untuk ngeplot di Strava. Tapi kalau teman-teman lihat, ini rute Strava aku ini hancur nih guys. Ini jangan di save ya. Ini saya udah jadi nih sebenarnya. Ini kalau lihat teman-teman lihat rute Strava aku, ini ada beberapa kali saya coba kan. Yang ini wah nggak tahu, kayak kalau teman-teman nonton Pokemon kayak Ditto nih guys, Ditto. Kalau ini kemarin pikirnya mau tulis HUT RI 80 gitu. Tapi setelah ngecek sama beberapa temen, sama Cindy juga, kata dia ini nggak gitu jelas gitu. Makanya kembali lagi dengan konsep burung Garuda gitu. Dan HUT RI yang 80 ini susah buat angka 8 sama kosongnya. Dan ini juga udah 67,5 kilo. Kayaknya susah untuk buat 80 kilo guys. Nah makanya kita pergi dengan HUT RI 80 kilo Garuda. Jadi aku bakal lari ini guys. Sorry kalau Garudanya jelek, jangan diketawain guys. Ini aku udah tulis nggak jago menggambar, nggak apa-apa ya kalau Garudanya seperti lagi kena tipes atau Petrodactyl ya. Teman-teman tahu itu dinosaurus yang zaman dulu itu mirip nih sama ini kayaknya. Ini ada yang juga yang bilang ini kayak naga. Ada juga yang bilang kayak peacock ya. Peacock. Ada juga yang ini dari si Ayu nih, si Bojogala. Dia bilang ini kayak kombinasi antara burung, kepala burung, tapi sayapnya kupu-kupu guys. Jadi kok bisa fusion gitu? Ya, aku juga nggak ngerti lah ya, karena aku nggak pandai gambar. Oke, gitu aja. Tapi aku udah ngerjain ini udah beberapa hari sebenarnya. Ini tanggal 15 Agustus. Ini aku udah ngerjain dari tanggal 11 Agustus, tapi nggak jadi-jadi. Memang nggak pandai gambar. Jadi kalau teman-teman setelah ngeliat video ini ada yang jago menggambar yang jago menggambar rute, boleh saya minta bantuannya untuk menggambar rute burung Garuda untuk HUT RI ke-81 gitu ya untuk tahun depan. Jadi saya biar bisa lariin yang tahun depan gitu ya. Oke, nggak mau lama-lama ngomong di sini, biar kita bisa langsung aja prepare, siap-siap dan langsung berangkat. Ini jam 7.30, mungkin nanti kita sejam lagi atau setengah jam lagi kita mulai lari. Oke guys, kita ketemu lagi guys. Halo guys, ini agak gelap ya, tapi kita udah ada di starting point dan kita akan mulai lari 80 km untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 guys. Ini kita juga pakai baju dari lari-lari ID T8 yang bertuliskan Indonesia di sini guys.
Cuaca sedikit berangin, tapi tadi pagi udah hujan deras, jadi semoga cuaca aman. Dan ya, doain aja kalau lari 80 kilo hari ini bisa berjalan dengan lancar, karena ini saya bakal pure lari sendiri, self support, nggak ada water station dan lain-lain. Jadi saya udah planning sendiri kayak mesti stop di mana, dan kira-kira saya udah petakan yang buka 24 jam itu ada minimarket di mana, atau mungkin di pom bensin gitu ya. Ini jam 8.50 malam, dan oke, mari kita mulai guys. Tekan. Oke, kita mulai guys. Baru juga 2 kilo guys. Udah stitches. Mungkin tadi karena baru makan malam kali ya. Gak apa-apa. Orang sendiri kok larinya kan. Kita santai aja guys. Ini jalanan masih rame karena baru jam 9-an. Semangat guys, semangat. Ini kita di kilometer 4 guys. Ini daerahnya agak gelap ya. Memang sih saya yang buat rute, tapi saya juga nggak tahu nih rutenya di mana. Tapi ini kayaknya perumahan orang. Cuman perumahannya itu bukan yang tipe-tipe yang model baru gitu guys. Modelnya kayak model-model lama, kayak rumah kampung gitu loh. Tapi gelap banget guys. Tuh di dalam sana. Nggak ngerti deh kalau apa ada yang tinggal atau enggak. Ya, ini kan rumahnya kayak gitu rumahnya. Tapi rumah kayak gitu sih di Singapura mahal sebenarnya guys. Kosong banget nih. Yang sini lumayan terang guys, yang sini. Nah, kira-kira rumahnya tuh bentuknya kayak gini guys. Luas sih sebenarnya. Kayak aku bilang, rumahnya ini termasuk mahal banget nih pasti. Cuman tadi di bagian sana itu kayak gelap banget, dan kayaknya nggak ada yang tinggal deh. Kayaknya ya. Mungkin ada beberapa yang kosong, beberapa yang terisi. Nah, kalau yang terisi itu yang model-model beginilah guys, ya kan. Nih, kayak modelnya tuh masih model jadul gitu. Tapi aku yakin sih dalamnya bagus. Mobilnya tuh Alphard, bagus banget. Oke guys, kita lanjut. Kilometer 8. Ini kayak ada jalanan kecil di belakang samping apartemen orang nih. Tuh, ada yang nonton TV tuh. Enak sih. Yang bagian sini belum pernah. Ini daerah Woodley harusnya. Oke guys, untuk sementara kita pause di kilometer 8,5. Kita mau pakai toilet. Ini checkpoint pertama di Woodley guys, Woodley Hawker, sekaligus dengan bus interchange. Jadi ini bus interchange-nya baru guys, paling baru dibuka 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Jadi masih baru banget. Nah, ini kita mau ke atas tempat makannya, sekaligus mau pipis dan balik minum dulu. Cuman bisa pipis guys, ternyata udah pada tutup. Jadi inilah susahnya kalau lari sendiri self support ya di Singapura, karena kalau malam belum tahu di mana yang ada jual minum gitu. Saya ada sih persediaan sendiri, tapi nggak cukup kalau semuanya pada tutup gini. Oh, tapi di depan tuh ada
water cooler. Jadi water cooler tuh air gratis guys. Nah ini enaknya kalau di Singapura. Kadang-kadang kalau lagi hoki kita bisa nemu water cooler ya. Kayak gini kira-kira. Tinggal minumnya. Dingin, enak. Toilet. Ini nggak usah kerekam lah ya. Masa ke toilet tuh. Kilometer 14,5 guys. Ini checkpoint kedua. Sebenarnya kita mau ke minimarket yang itu, tapi udah tutup. Tapi untungnya sebelahnya itu kayak tempat makan kayak ini. Jadi kita beli minumnya satu. Habis itu kita berangkat lagi guys. Karena banyak angin, aku masuk angin udah. Baru 14 kilo udah masuk angin dan ya as always nggak bisa saya keluarin karena saya nggak pandai sendawa guys. Jadi nyangkut di sini. Tapi tetap semangat dong guys, harus lanjut. Let's go guys, let's go. Ini beliknya mix berry apa gitu, kayaknya pengen yang manis-manis. Segar. Ini udah jam 11 malam, jadi bentar lagi udah mau tengah malam guys. Nggak lama dari CP2, dari 14,5 ini kita lewat jembatan. Bagus ya. Ini sebenarnya dulu saya pernah tinggal di daerah sini, cuman jembatannya nggak model kayak gini guys, nggak ada lampu-lampunya kayak gini. Dan itu jembatannya kayu doang. Dan ini kayaknya dipasang lampu kayak gini, sama dicat ulang deh. Jadi bagus ya jembatannya. Bagus ya. Oke guys, ini kita mau lanjut ke kilometer 19,5 ya, apa 20 apa 19 ya. Itu ada pom bensin. Nanti kita akan berhenti di sana guys. Kalau pom bensin sih harusnya pasti buka 24 jam guys. Semangat. Ini bukan tentang lari lagi ya. Ini lagi jalan santai guys. Nikmati udara yang sejuk-sejuk ini sambil main HP, mumpung banyak yang yang komen-komen ya di story dan lain. Nanti soalnya kalau nggak kayak gini, pas masuk jam 2 pagi itu pasti semua kosong guys. Jadi bakal ngantuk banget. Jadi mending di entertain dulu biar ngantuknya nggak hilang. Soalnya ini mulai ada sedikit ngantuk sih. Udah mau jam 12 soalnya. Oke, tapi udah kelar balas-balas komen. Kita lanjut dulu. Jembatan lagi nih. Tuh. Nah, bagian sini agak sedikit gelap guys, dan ini kosong. Itu kosong. Harusnya sih mestinya kita jalan di seberang sana kali ya, lebih luas. Tapi yang penting ada jalannya di sini. Ini kilometer 17,5. Ini juga kilometer 19. Pom bensin Caltex untuk berhenti. Oke guys, pom bensin Caltex kilometer 19. Ini kayak mau beli dikit makanan dulu untuk makan biar nggak keburu lapar guys di minimarket. Dan makanannya kita makan brownies guys, brownies sama minum Pocari.
Lanjut guys. Ini nextnya 7-Eleven kayaknya ya. Kayaknya 7-Eleven di kilometer 28-an. Jadi dari sekarang itu sekitar 10 kilo guys. Udah mulai jam 12 belum ya? Udah jam 12. Tapi so far ngantuknya hilang guys. Jadi semangat lagi nih. Let's go. Kilometer 29 guys, nggak nemu 7-Eleven. Jadi ya untung nemu vending mesin, nggak sengaja. Jadi kita beli air, harganya 80 sen. Air putih. Haus banget dan lapar banget guys. Untung dingin, seger. Nah selanjutnya kira-kira 5 kilo lagi. Semangat. Kilometer 30,5 guys. Perut udah mulai nggak enak. Masih 50 kilo lagi berarti ya. 50 kilo lagi. Ini jam 1.50-an. Bentar lagi jam 2 pagi. Jalanan udah mulai sepi banget. Sekalinya ada mobil biasanya ngebut. Tuh. Oke. Ini nggak tahu kilometer berapa ada minimarket atau apa untuk makan. Saya sih bawa gel sih, cuman nanti kalau benar-benar udah nggak tahan baru saya pakai gel ya. Kilometer 33,5 guys, jam 2.11 pagi. Nih, ini seberang itu yang ada lampunya itu stadium guys, National Stadium Singapura. Nah jadi kalau biasanya kalau artis-artis gede datang ke Singapura pasti konsernya di sana guys, kayak Coldplay, Taylor Swift, atau band-band lainnya itu konsernya di sana guys. Ya kira-kira GBK-nya Singapura lah ya. Ya kalau pertandingan bola juga biasanya di National Stadium itu. Nah seberang itu guys. Tuh. Di sana. Oke, bentar lagi akan ada water cooler. Jadi tempat air gratis yang aku bisa minum lah. Kalau daerah sini aku memang udah lebih familiar karena ini daerah yang memang biasanya dipakai pelari untuk lari ya. Karena view-nya banyak. Karena di depan sana habis view-nya National Stadium, nanti bakal ada kayak Marina Bay Sands, Art Science Museum, dan juga bakal ada Merlion guys. Nah, jadi memang ini pusatnya guys. Kilometer 34,5 guys. Nih, Vision Wave at Marina Bay. Nah, sini ada air bisa diminum guys. Segar. Dan ada toilet juga. Main lah sini. Jadi di sini aku akan makan gel dulu karena aku tahu di depan itu udah nggak ada yang jual makanan. Jadi dan biar ada energi lagi untuk lari guys. Dan mumpung ada air di sini kan. So far ya kaki aman sih, cuman biasa perut udah nggak enak dan masuk angin guys, jadi susah untuk dikeluarin anginnya. Sisanya aman. Ngantuk ada tapi nggak sampai parah banget sih.
Mungkin karena rutenya lumayan menarik, masih di perkotaan. Mungkin nanti habis keluar dari sini baru ngantuk kali ya. Atau mungkin karena masih baru jam setengah 3, jadi belum ngantuknya belum sampai mana lah. Marina Barat guys, kilometer 37. Ada yang sepeda. Kalau memang di sini itu memang agak ramai ya, kan kayak aku bilang pusat kota. Jadi kalau malam itu banyak yang memang suka sepeda dan sambil mainkan musik gitu kuat. Tapi ini tumben semuanya nggak mainkan musik. Biasanya banyak tuh. Ini guys, salah satu ikon di Singapura, Marina Bay Sands, dan ini Art Science Museum. Nah, ini Jumat malam, jadi banyak yang lagi dugem di sana, lagi party. Ini beberapa ada yang tidur di sini juga. Ya mungkin ini yang kalian nggak lihat ya tentang Singapura. Ini kalau nanti semakin pagi ya jam 4 itu ini semakin banyak nih yang tidur. Bisa jadi di kiri kanan sana semua tidur semua. Ada yang memang mungkin kayak homeless, nggak punya rumah kali ya. Tapi ada juga yang tidur karena habis dugem, mabuk, jadi tidur. Jadi kalau teman-teman datang, biasanya hari Jumat ya, Jumat menuju Sabtu, jam 4 pagi, jam 5 pagi, teman-teman datang aja. Di sini itu, berjibun tuh yang tidur. Bagus ya. Kalau ini branded Louis Vuitton, nggak tahu gimana ngomongnya. Louis Vuitton, Vuitton, itulah pokoknya ya, yang branded itu. Oke. Lanjut guys, lanjut. Nih, kalau yang di bagian sini itu biasanya setiap hari, aku lupa jam 7 apa jam 7.08 atau 8 dan 9 itu nanti ada fountain show guys. Itu gratis ya. Teman-teman bisa ke MBS, keluar dari pintu ini ke sini, lihat fountain show-nya. Dan itu Apple Store yang bulat itu loh. Dan ya atasnya itu semua gedung-gedung perusahaan lah ya. Banyak kan sih bank di sana. Kita udah baru 39. Bentar lagi 1 kilo lagi kita halfway guys. Halfway. Oke, semangat. Ini view MBS dari seberang dengan Ferris wheel nya Singapore Flyer. Ini kalau teman-teman ya datang ke Singapura tuh udah basah ya, udah basah tidak ya. Mau bilang kalau teman-teman datang ke Singapura ya harusnya explore-nya jam segini karena kosong. Cuman ya gitu, view-nya dapatnya view malam. Jadi kalau memang teman-teman ngincarnya view malam ya mending sekaligus jam segini aja datangnya. Kalau view pagi ya susah ya, pasti rame. Oke guys, kita udah 40 kilo di setengah jalan dan di sini ada merlion guys. Walaupun kalau malam tuh dia nggak keluar air ya, jadi airnya dimatiin. Ini yang kita gambar di vlog sebelum episode yang ini. Nih lambang yang mereka, ibarat Garudanya Singapura ya. Jadi mereka itu merlion, Indonesia Garuda. Oke, lanjut guys. Wah, udah agak kabur ya. Oke, better.
Ya better sekarang. Tuh MBS-nya di seberang. Ini salah satu bagian favoritku sih kalau lari di Singapura. Kayak enak gitu, apalagi kalau pagi-pagi ya. Jadi kayak lempang gitu, lempang, bagus, cantik, ya kan? Tuh, gila, bagus, bagus banget. Oh, itu pagarnya udah mulai naik. Jadi teman-teman kalau di sana tuh seberang itu kan banyak pagar-pagar ya. Nah itu untuk Formula One, balap mobil. Teman-teman kalau tahu kan F1, kan mereka punya Singapore GP. Nah, tiap tahun tuh pasti dibangun. Ini salah satu rutenya. Yang tahun ini kan kalau nggak salah Oktober ya. Mungkin sekitar 1,5 bulan lagi. Kayak gini nih yang guys, yang aku bilang. Jadi segrup naik sepeda terus mainkan musik gitu. Kebanyakan sih anak sekolah ya, anak sekolah hari Jumat. Sabtu kan nggak sekolah ya, mereka mainkan musik kayak gini. Kalau ini Esplanade guys, teater. Jadi kadang kalau ada acara-acara yang skalanya lebih kecil, bisa jadi artis-artis yang mungkin nggak seterkenal Coldplay atau Taylor Swift itu bisa kadang perform di sini. Atau kayak orkestra yang berhubungan dengan art itu bisa di sini. Ini kalau teman-teman lihat di atasnya itu bentuknya kayak duri-duri gitu. Jadi kadang ada orang yang bilang itu bentuknya bentuk durian, bisa durian building gitu, bangunan durian. Gitu. Salah. Harusnya bener sih. Coba. Lanjut dulu ya guys, lanjut dulu. Ini tugu yang dibuat sama Singapura untuk mengenang warga Singapura yang menjadi korban penjajahan Jepang kala itu tahun 1942 sampai 1945. Jadi ya Singapura mengalami kondisi yang serupa ya dengan Indonesia. Dia dijajah Jepang juga, makanya merdekanya sama dengan Indonesia tahun 19 nggak sama ya, mereka 1965 ya. Gara-gara kalau nggak salah waktu itu masih Malaysia deh. Habis itu baru mereka pisah dengan Malaysia di 1965 kalau nggak salah, makanya jadinya 60 tahun gitu. Tapi maksudnya tadi kalau dilihat dari memorialnya, mereka dijajah Jepang sama dengan Indonesia sampai 1945. Korea juga sama, makanya tahun kemerdekaan Korea kalau nggak salah itu persis sama dengan di Indonesia. Jadi ketika Jepang mundur, menarik pasukannya mundur, kan Indonesia merdeka. Itu beberapa negara yang di bawah naungan Jepang juga merdeka, salah satunya juga Korea gitu guys. Jadi sedikit sejarah ini ya, jadi sejarah nih kita. Tenang, saya banyak waktu untuk ngobrol dengan kalian karena saya udah mulai capek. 42 kilo guys, udah mulai capek kakinya. Kilometer 44,5 ada FairPrice Express 24 jam guys. Jadi aku beli nanas, pengen makanan yang agak seger gitu di mulut, soalnya perutnya udah bener-bener nggak enak dan anginnya tuh nggak bisa keluar dari tadi. Parah. Oke, kita sambil jalan, kita sambil makan nanas ya guys. Nggak tahu dah boleh makan nanas apa enggak kalau lari, soalnya kan nanas kadang tuh asam ya guys, mungkin nggak bagus untuk perut kali ya. Ini betulnya seger. Jadi semangka nggak selera, lihat nih, karena minggu lalu pas lari yang Singapura 60 itu udah kebanyakan semangkanya, jeleknya seminggu jeleknya, gila. Wih, favorit gua nih air tebu guys, ada vending mesin air tebu. Wah, penolong banget sih ini, penolong banget. Ini pasti segar banget nih. 47 kilo. Kita sekarang di 47 kilo dan sekarang kita akan minum air tebu guys. Pipetnya sedotannya
Ini bekas yang tadi udah keluar, kita ambil sekali lagi. Yang ini aja. Oke. Sedap, sedap, sedap. Oh. Oke, sambil jalan guys, sambil jalan hemat. Waduh. Segar. Relax sih, segar, segar. Ini kita di Chinatown guys. Nih jalannya mana ya? Sebentar. Oh, kita harus belok sini. Ini kita lagi di Chinatown. Ini kalau lurus di sini itu sebenarnya ada pusat makanan. Jadi di Chinatown itu ada 3 food court. Tapi sebenarnya aku jarang banget sih ke Chinatown. Entah kenapa aku ngerasa food courtnya itu agak panas gitu guys, agak pengap. Mungkin karena udah jadul banget ya. Tapi di sini ada 3 dan makanannya kayaknya lumayan ya. Jadi teman-teman boleh datang ke Chinatown kalau ke Singapura. Meter 50,5 guys. Ini kita memasuki waktu Indonesia mengantuk. Ngantuk banget guys. Kaki juga udah sakit semua. Gila, masih ada 30 kilo. Wah, berat. Berat. Guys, ini di Orchard. Jadi kalau biasanya wisatawan Indonesia pasti ke Orchard. Nih. Jadi pusat shopping terbesar di Singapura. Dan kalau biasanya saya hari Minggu ke sini atau Sabtu, pasti tuh serasa di Indonesia. Kayak sana sini ngomongnya bahasa Indonesia guys. Jadi sebenarnya di Singapura tuh, terutama di Orchard, banyak banget orang Indonesia. Sebenarnya tadi aku rencana mau makan di sini guys, ada Orchard Plaza. Jadi dari dulu tuh aku tahu ada satu nasi lemak yang dia baru buka itu jam 10.30 malam. Dan dia tutupnya kayaknya jam setengah 4 apa jam 4 pagi. Jadi saya rencananya mau makan di sini. Tapi ini telat, saya sampai sininya jam 5 pagi. Jadi udah keburu tutup dia. Oke, lanjut lagi guys. Buruan sebelum terang. Pasti kena terang sih, cuman kalau bisa diminimalisir lebih bagus. Kalau udah matahari udah keluar, tewas guys, tewas. Kilometer 53 guys. Makan gel satu lagi biar ada tenaga. Berat guys. Udah ngantuk banget juga. Uh, 27 kilo lagi guys. Berat nih, berat. Tapi kita harus tetap semangat. Kilometer 60 guys, tersesat. Soalnya GPX yang kuplot dari Strava kayaknya outdated deh. Soalnya pas saya pergi sana jalurnya udah hilang karena jadi jalan tol ya, jadi jalan besar highway. Jadi dia nggak ada pedestrian. Jadi ini mengandalkan Google Maps. Coba kita lihat. Sekarang kita udah di jalur yang benar. Tuh. Bisa gitu. Pergi ke jalur yang salah. Tadi hampir lewat kuburan lagi Google Maps-nya. Untung nggak harus masuk ya. Tapi kalaupun harus masuk, untung cuacanya udah cerah. Kalau tadi aku cepat, speed aku cepat dan sampai sini ya malam ya,
dan harus ke kuburan. Wah, nggak ngerti lagi guys. Untung sih nggak usah ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Habis banyak waktu kita nyari jalan. Kilometer 63 guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai bagian sini ya. Jadi lupa cerita kenapa sih aku mau lari 80 kilo ini. Sebenarnya karena simple sih. Karena aku di Singapura tuh kan jauh ya dari teman-teman yang ada di Indonesia. Dan biasanya kalau kemerdekaan itu kan banyak acara-acaranya ya. Entah lomba inilah, lomba balap karung lah. Dulu ada yang kayak panjat pinang gitu. Jadi euforianya tuh ada. Tapi karena di Singapura kita nggak bisa ngerasain euforia itu. Jadi saya mikir bisa jadi ide bagus untuk membuat euforia sendiri gitu. Dan kayaknya lari 80 kilo untuk merayakan Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 itu ya pas saja konsepnya menurutku. Dan sekaligus ini juga menurut aku bisa menggambarkan perjuangan ya. Jadi kayak lari 80 kilo nggak tidur semalaman sendirian itu nggak mudah guys. Sama seperti dulu ya ketika kita dijajah, saya yakin tuh nggak mudah juga. Jadi sebenarnya ini aku udah susah untuk jalan, udah capek banget, pengen cepat-cepat kelar. Tapi yang aku ingat itu semangat kemerdekaan dan tujuan kenapa aku lari ini. Jadi merdeka guys, merdeka, ayo berjuang, berjuang. 17 kilo lagi guys, 17 kilo lagi, dan matahari udah bentar lagi keluar, langitnya udah cerah, dan aku juga semakin ngantuk guys. Oh, ini McRitchie. Jadi biasa kalau lari trail itu di Singapura tuh di sini guys, McRitchie. Tuh. McRitchie Reservoir Park. Tapi hari ini kita nggak masuk ya. Kala nanti badai kan datang, soalnya langit mau hujan. Jangan hujan dulu guys. Malah kaki udah nggak bisa lari guys. Memang kalau impromptu run itu tidak baik guys, tidak disarankan ya. Ini kepikiran larinya 1 hari sebelum, makanya saya share di story. Memutuskan untuk larinya 3 jam sebelum guys, langsung gas. Impromptu run ini tidak baik, kurang preparation, kakinya nggak bisa lagi dipakai, udah ngelok. Tapi dikit-dikit lah ya, sedikit demi sedikit pasti sampai menjadi bukit. Cuacanya enak sih, tapi karena enak jadi ngantuk banget guys, parah ya. Kilometer 68 guys, 68,5. Aku baru sadar kenapa kakiku sakit. Ternyata ada alasan lain guys. Aku baru ingat kalau sepatu yang aku pakai Hoka Mach 6 itu Malaysia udah 1100 guys. Jadi bawahnya tuh udah botak dan cushionnya tuh udah nggak kerasa. Ya, aku baru ingat ini, baru sadar. Soalnya saya belum sempat ambil sepatu yang baru gitu. Jadinya ya terpaksa saya masih pakai yang ini, dan memang sebenarnya masih nyaman. Cuman ya itu cushionnya nggak responsif lagi, apalagi di bawah 80 kilo kan. Ya pantes telapaknya tuh udah sakit, pahanya juga sakit. Tapi kita tinggal bertahan sedikit lagi, 10,5 kilo lagi guys, merdeka. Kilometer 71.
Jam udah mau jam 9 pagi, tapi untungnya cuaca mendung ya dan gak hujan. Ini cuaca terbaik untuk misi yang baik ini. Cindy juga udah bangun dan dia lagi OTW ke sini. Nanti kita bakal ketemu di somewhere di tengah. Mungkin dari tempat ketemuan kita mungkin masih sisa 6 kilo lagi ke finish line. Jadi bakal ditemenin lari sama si Cindy. Akhirnya nggak sendiri guys, ngantuk banget kalau sendiri. Kilometer 74 guys, ada yang datang. Aku dikasih support, jadi bisa lari lagi guys. Dikasih sleeve juga, dikasih dorongan, jadi biar semangat lagi larinya. Lumayan, kita bisa lari pace 8 kayaknya. Lumayan. Oke lagi guys, 6 kilo lagi. Oke guys, ini sudah di kilometer 78 guys. Udah nggak kerasa lagi kayaknya. Tadi sih masih bisa bawa lari dikit ya, tapi ini udah nggak bisa. Tuh siapa? Saya didukung oleh calon istri tercinta. Makasih ya udah datang. Malu kok ngomongnya gitu. Dia malu guys. Aku mungkin kalau nggak capek kayak gini mungkin malu juga, tapi ini udah nggak bisa mikir lagi guys. Udah ngantuk, udah capek, kaki sakit, semua lah campur aduk. Oke guys, dikit lagi guys. Siapa yang baru tadi? Kamu lah. Oh 78 kilo. Pasti siapa yang baru tadi? Lihat guys ototnya. Lihat ototnya. Majulah. Hah? Majulah. Wih. Hampir jatuh guys. So-soan dia. Jangan lagi buat rute kayak gitu ya. Mau finish guys, itu lagi. Gimana rasanya? Sakit, ngantuk, sakit kakinya. Siapa yang mau ngelakuin ini? Aku Ya udah. Kita berapa kilo lagi? 1,5. Oke, let's go guys. Guys, 400 atau 300 meter terakhir ya. Vincent udah capek banget katanya. Kakinya juga sakit. Soalnya yang kali biasa kalau race itu pasti ada rest ya. Kalau ini kan kita nggak ada rest. Karena tiba-tiba juga. Jadi bangun pagi hari Jumat jam 8 pagi. Itu kerja seharian di kantor. Pulang kerja 8.30 malam kita langsung lari. Jadi nggak ada proper restnya. Sedangkan kalau biasa race itu kan kita rest. Jadi pas race day-nya Niat banget ya guys. terus sepatunya juga kesalahan, sepatunya udah mileage-nya udah 1100, jadi cushionnya juga udah nggak kerasa. Katanya habis dipakai ini bakal dibuang ya. Mungkin ya, atau disimpan dulu, tapi nggak tahu ini nggak bisa dipakai lagi, udah 1100.
But not good for your feet. Why would you still wear it? Kan? Kakinya juga ada sakit. Ini udah ngantuk. Iya guys, lihat deh muka dia. Anginnya Kelihatannya kayak nggak kayak begadang gitu loh. mana? Udah kelihatan deh. No, you still look fresh. Udah kelihatan capek nih. Jangan lupa stop loh, nanti jadi 80 kilo Iya, you 20. look at your timing. di 975. Katanya dia itu udah melewati banyak bridges, jembatan. Iya, siapa sih yang buat rute? Lu lah. Nanya lagi. Buat rute banyak banget jembatannya. Ini aku sembarang pilih kok dikasih jembatan semua. Kayak di spot ya guys nontonnya. Itu Cindy yang bilang loh guys. Jadi kalian harus nonton sampai sini. Kalau kalian nonton sampai bagian ini, kalian komen ya. Hihi. Kalau kalian nggak komen, berarti kalian nggak nonton sampai bagian ini. Ketahuan kalian. Ini ada anjing. Cuti. Sudah 99. Cepat 80-nya. Udah 80. Mana kesini? Mana 80-nya? Belum ganti deh. Ih, 8001. Udahlah, nggak apa-apa. Dari 8001. Sulpos dari tadi. Enggak, tadi error dia. Foto ya. Congrats. Thank you. And Happy Independence Day. Merdeka. Ini mau kasih lihat bahwa perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Sama seperti kemerdekaan guys. Tahun 1945 kita merdeka, semua berkat perjuangan. Hari ini kita finish 80K berkat perjuangan. Walaupun semuanya udah sakit, ini banyak masalah, tapi karena perjuangan kita finish guys. Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke guys, jadi ini udah kelar ya. Kelewat 01-nya, jadi 8001. Gak apa-apa. Ini burungnya jadi sih. Kalau di sini sih nggak gitu aneh ya burung garudanya. Tapi ya kalau hasil jadinya pasti yang kayak awalnya ya, yang agak aneh. Karena saya nggak pintar gambar guys. Oke, ini saya langsung wrap up sekarang aja. Karena saya habis ini saya mau istirahat. Menurut aku race kali ini pengalaman pertama, nyusun rute sendiri, apalagi menggambar Strava art sendiri, terus lari mendadak kayak direncanakan 1 hari sebelum kan, tapi bener-bener tahu kepastian mau larinya pas hari H itu juga. Dan ya, it's a one man show, tapi semua ini worth it menurut aku karena value yang saya bawa untuk 80K, lari 80K hari ini, yaitu untuk melakukan selebrasi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Udah gitu aja, ini aku mau istirahat, capek banget. Thank you buat teman-teman yang udah nonton vlog ini, apalagi yang udah nonton sampai selesai. Like jika suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye teman-teman.